Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rahma Puji dengan tema kali ini baca-baca berita hari Selasa 1 Februari 2021. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ada hadiah menarik bagi yang komen menarik. Republika 1 Februari 2021. Revisi undang-undang dikaji ulang. Fraksi-fraksi mulai isyaratkan menolak pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Jakarta, mantan juru bicara tim kampanye nasional TKN Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengaku Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan ex-jubir TKN Kamis 28 Januari. Dalam pertemuan itu, Arsul mengklaim Presiden Jokowi meminta seluruh partai koalisi mengkaji kembali berbagai aspek terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, termasuk dorongan revisi Undang-Undang Pemilu untuk menggelar Pilkada 2022 dan 2023. Arsul menuturkan Presiden ingin agar hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan ditinjau ulang. Alasannya Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19 dengan situasi ekonomi yang dinilai masih belum pulih. Hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat seperti pilkada di daerah tertentu, maka ini akan mengganggu upaya pemulihan baik di sektor ekonomi maupun kesehatan, tutur Arsul saat dikonfirmasi Republika Ahad 31 Januari. Sebelum pertemuan Presiden dengan partai koalisi, sejumlah fraksi mendorong untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya agar dapat memasukkan jadwal pelaksanaan pilkada yang seharusnya pada 2024 diganti 2022 dan 2023. Hanya PAN dan P3 yang tegas menolak rencana revisi. Namun usai pertemuan, fraksi-fraksi di DPR mulai tegas menyuarakan penundaan pembahasan RUU tentang pemilu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, membenarkan dirinya hadir dalam pertemuan partai koalisi dengan Presiden Jokowi. Namun ia membantah ada arahan dari Presiden Jokowi terkait revisi Undang-Undang Pemilu saat ini tengah dibahas. Gak ada, saya hadir pada pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut adalah pertemuan rutin antara Presiden dengan kita-kita mantan tim TKN dan isinya diskusi-diskusi santai mengenai isu aktual dan kekinian, ujar Maman. Ia menjelaskan pertemuan tersebut membahas banyak hal, mulai dari urusan pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF), ekonomi, implementasi vaksin, hingga politik. Dirinya juga membantah dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Pemilu. Tidak menolak kok, beliau hanya menyampaikan bahwa Undang-Undang Pemilu nomor 10 itu baru disahkan tahun 2016 dan belum diimplementasikan. Lalu bagaimana kita mau tahu sudah berhasil atau tidaknya, ujarnya. Meskipun pada Jumat 29 Januari kemarin, Maman juga menegaskan Partai Golkar menyarankan Undang-Undang Pemilu belum saatnya diubah, apalagi terkait pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023. Kita jalani saja dulu Undang-Undang Pemilu yang sudah ada ini supaya jangan sedikit-sedikit diubah, katanya. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB Lukman Hakim mengaku dirinya tidak tahu menahu adanya pertemuan dengan Presiden Jokowi. Pria yang baru dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR tersebut mengatakan sampai saat ini belum ada arahan dari Presiden Jokowi terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Dia menjelaskan rencana revisi Undang-Undang Pemilu adalah inisiatif DPR. Saat ini tingkat pembahasannya sedang berjalan di Komisi 2 dan harmonisasi di Balik. Draft RUU Pemilu masih jauh untuk secara resmi dilakukan pembahasan dengan pemerintah, ujarnya. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ikut menegaskan partainya mempertahankan Undang-Undang Pemilu yang ada saat ini. Pembahasan RUU Pemilu, kata dia, tidak dimungkinkan dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Sebaiknya energi kita digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan energi nasional, termasuk energi kita digunakan untuk penanganan COVID-19 yang lebih komprehensif, ujarnya dalam keterangan tertulis Ahad 31 Januari. Kompas 1 Februari 2021. Suasana saat Komisi 2 DPR menggelar rapat dengan pendapat bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 19 Januari 2021. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang semula diwacanakan masuk dalam
Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 terancam batal. Sikap fraksi terbelah. 3 fraksi pendukung pemerintah yaitu PAN, P3, dan Gerindra menolak revisi Undang-Undang Pemilu, sementara PKS dan Demokrat menyatakan pentingnya revisi untuk perbaikan sistem pemilu. 2 fraksi di luar koalisi pemerintah yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mendorong terus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Revisi tersebut dinilai penting untuk membangun sistem pemilu yang lebih baik dan mengoreksi sejumlah kekurangan yang terjadi dalam pemilu 2019 ataupun Pilkada 2020. Penolakan sejumlah fraksi lain pun dinilai masih berupa dinamika yang sifatnya belum resmi disampaikan lantaran belum ada pembicaraan lebih jauh di tingkat internal Komisi 2 DPR selaku pengusul RUU Pemilu. Wacana penolakan terhadap pembahasan RUU Pemilu terus bergulir dari fraksi-fraksi koalisi pemerintah terbaru. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya Minggu 31 Januari 2021 mengatakan partainya mengusulkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tetap dipertahankan. Alasannya demi menjaga kualitas demokrasi serta dengan mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang memerlukan perhatian lebih komprehensif. Ia mengatakan sejak pemilu 1999, Indonesia selalu mengalami perubahan sistem pemilu setiap 5 tahun sekali. Perubahan itu mencakup sistem penghitungan suara, sistem pemilu apakah akan terbuka atau tertutup, ambang batas, threshold, baik pencalonan presiden maupun penghitungan kursi yang selalu naik, sampai konversi suara menjadi kursi dan besaran daerah pemilihan yang juga selalu bertambah. Ini yang menyebabkan pola pemilu tidak pernah ajak dan tidak pernah bisa dilakukan perbaikan kualitas karena sistemnya selalu berubah. Partai politik selalu menyesuaikan dengan undang-undang yang baru setiap 5 tahun, ujarnya. Alasan serupa sebelumnya dilontarkan P3 dan PAN. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi yang juga politisi P3 mengungkapkan, tak seharusnya undang-undang pemilu diubah tiap kali pemilu meski dinamika masyarakat berubah. Sebuah undang-undang tentang pemilihan setidaknya berlaku untuk 2 kali pemilu seperti terjadi pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 untuk pemilu 2009 dan pemilu 2014. Sementara Wakil Ketua PAN, Viva Yoga Mauladi menyatakan tak ada urgensi untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Dorong perbaikan. Anggota Komisi 2 dari fraksi PKS Mardani Alisera mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu diperlukan sebagai evaluasi pemilu 2019 ketika 894 petugas KPPS meninggal, serta proyeksi munculnya ratusan pelaksana tugas PLT akibat nihilnya pilkada serentak tahun 2022 dan 2023. Kemunculan PLT ditakutkan akan memunculkan oligarki yang terstruktur. Kalau dibilang landasan untuk tidak revisi adalah biar tidak perlu revisi 5 tahun sekali, saya pikir ini sesuatu yang sangat naif. Dibandingkan dampaknya, yakni dengan adanya ratusan PLT selama masa yang sangat panjang, ini amat sangat berbahaya. Hal ini bisa melahirkan tirani baru, bisa melahirkan oligarki yang terstruktur. Lalu koreksi pelaksanaan pemilu 2019. Ketika ratusan petugas KPPS meninggal, revisi perlu agar kita tidak jatuh di lubang yang sama, tutur Mardani. Anggota Komisi 2 dari fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya juga mengingatkan bahayanya jika revisi tak dilakukan. Penyelenggaraan pemilu berikutnya tidak akan sesuai harapan. Mengenai kemungkinan penundaan pembahasan RUU Pemilu setelah ada penolakan dari sejumlah partai, Wakil Ketua Balik dari fraksi Nasdem, Willy Aditya mengatakan hal itu harus melalui mekanisme yang diatur oleh tata tertib DPR, sebab pernyataan fraksi dan petinggi parpol baru disampaikan via media atau wacana di publik, tetapi belum diutarakan resmi dalam sikap fraksi di DPR. Saat ini RUU itu sudah masuk ke Balik untuk harmonisasi dan sinkronisasi. Namun karena hingga saat ini program legislasi nasional prioritas 2021 belum juga dibawa ke rapat paripurna. Proses di Balik dihentikan sementara menunggu rapat paripurna. Sebelumnya RUU Pemilu termasuk yang disetujui menjadi prioritas untuk dituntaskan pada 2021. Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengingatkan, keputusan mengubah atau tidak mengubah undang-undang pemilu sebaiknya tidak didasarkan pada kepentingan jangka pendek parpol, tetapi dengan mempertimbangkan perbaikan sistem pemilu. Dalam konteks itu, pembahasan revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada harus ditempatkan urgensinya
dalam desain sistem yang jauh lebih matang untuk tidak digonta-ganti setiap menjelang pemilu, katanya. Demikian baca-baca berita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.